Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan mahasiswa. Kali ini kita membahas mengenai kertas kerja yang berkaitan dengan aktiva tetap. Jadi tujuan daripada audit untuk aktiva tetap ini adalah untuk melihat keberadaannya dan kepemilikannya, yang mana di situ aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan itu memang benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapannya. Di situ dilihat pencatatan dan klasifikasinya yang dilakukan secara akurat dan dibukukan secara tepat berkaitan dengan penilaiannya serta perhitungan penyusutan yang diterapkan secara konsisten, di mana di situ kelengkapannya berkaitan dengan banyak hal yang perlu kita jewantahkan atau kita jabarkan rinciannya, karena kita ketahui bahwa aktiva yang dimiliki bisa jadi dia pada transaksi ekspor impor, kemudian pada transaksi yang ada rincian penjabaran daripada unsur legalitas, mungkin seperti peralihan daripada atau peleburan dari perusahaan yang melakukan kualisasi dan sebagainya. Itu banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan, karena dari ruang aktiva tetap ini untuk ruang-ruangnya sangat detail dari berbagai macam kondisi yang terjadi pada transaksi tentang berkaitan dengan aktiva tetap tersebut. Nah, untuk ini kita jabarkan saja secara umum. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penilaian bahwa aktiva tersebut telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga telah diungkapkan atau disklosur apabila aktiva tersebut dijaminkan ke pihak lain. Nah, ini aktiva tetap yang sudah dijaminkan tersebut tidak bisa menjadi bagian yang merupakan mutlak atau hak mutlak dari kekayaan perusahaan. Baik, sekarang kita langsung ke kertas kerja berikutnya. PT Soja per neraca 31 Desember 2016 dan 2015 diketahui bahwasannya tanah pada status 31 Desember 2016 adalah 250 juta, tidak berubah untuk tahun 31/12/2015, tetap ya. Kemudian gedung semula tahun 31 Desember 2015 adalah 300 juta, juga tidak berubah di tahun 2016. Kemudian kendaraan di tahun 2015 100 juta, kemudian kendaraannya menjadi 200 juta. Kemudian peralatan kantor yang 2015 20 juta menjadi di tahun 2016 adalah 25.500.000 dengan penyusutan. Kalau untuk tanah tidak ada penyusutan. Kemudian untuk gedung dia ditafsirkan 10%, kendaraan 15%, dan peralatan kantor 5%. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 61.275.000 dan 46 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus atau straight line, dan diketahui penambahan tersebut ya nomor buktinya adalah di transaksi 5 Februari 2016 pada bukti kas 14.216, yaitu pembelian satu buah truk nomor polis B7604 ya dengan nomor mesin 92406 warna kuning sebesar 25 juta. Kemudian 15 Oktober 2016 BK 201016 pembelian kijang tahun 2015 dengan nomor polis B194 SA nomor mesin 16993 warna biru 75 juta. Kemudian untuk peralatan kantornya di tanggal 12 Agustus 2016
nomor BK 26/7/2016 dengan pembelian 2 buah printer Dexet dengan harga masing-masing Rp2.250.000 senilai Rp4.500.000 dan di tanggal 10 November 16 BK 11.916 pembelian 2 buah mesin tik senilai Rp250.000 dengan nilai totalnya adalah Rp500.000. Baik kakak, sekarang kita lihat kertas kerjanya. Di situ pertama yang kita perlu catat di sini adalah terjadinya penambahan dan pengurangan masukan pada kertas kerja auditor. Jadi pertama adalah tahun 2016 itu saldonya sama dengan saldo 2015. Jadi di sini 250.300.100 dan 500.000 adalah saldo akhir tahun 31 Desember 2015 menjadi saldo awal untuk tahun 2016. Lalu kita tambah atau kita markup pada markup kendaraan dan peralatan kantor. Di mana di situ peralatan kantor dan juga kendaraan kita lihat di situ penambahannya 100 juta dan 5 juta. Ya, jadi kita lihat 25 dan 75 itu untuk kendaraan, kemudian 4.500.000 dan 500 untuk peralatan, berarti 5 juta. Jadi di sini tidak ada pengurangan atau penjualan barang bekas, aktiva dan sebagainya. Nah, lalu kita lihat di sini sehingga saldonya untuk 31 Desember 2016 itu adalah menjadi 250 juta, 300 juta, 200 juta, dan 25.500.000. Baik, sekarang kita lihat pada kategori di sini untuk melihat biaya depresiasinya. Kita lihat bahwasanya tanah 250 juta dengan penambahannya tidak ada, maka nilai bukunya tetap 250 juta, maka biaya depresiasinya adalah 0. Kita lihat ya. Dan gedung, kita lihat 300 juta. Nanti juga tidak ada penambahan, tinggal kita kalikan 10%, maka dia adalah nilainya 30 juta. Kemudian kendaraan 100 juta, ya. Kemudian ada penambahan 100 juta menjadi 200 juta. Tinggal kita kalikan estimasi dari manajemen tafsirannya 15%, sehingga biaya depresiasinya adalah 30 juta. Kemudian peralatan kantor 20.500.000 dengan penambahan 5 juta, maka nilainya 25.500.000. Kita tinggal kalikan 5%, maka nilainya 1.275.000. Maka nilai biaya depresiasi tahun 2016 adalah sebesar 61.275.000. Berarti setelah kita cross check dari pembukuan, saldo pembukuannya adalah sama dengan perhitungan audit, maka tidak ada koreksi. Tinggal kita melampirkan adjustment yang dilakukan oleh perusahaan di dalam kertas kerja kita, di mana di situ biaya depresiasi lawannya adalah akumulasi depresiasi. Ya, jadi biaya depresiasi terhadap akumulasi depresiasi itu masing-masing untuk tahun 2016 adalah untuk kendaraan sebesar 30 juta, ya. Kemudian juga untuk gedung 30 juta dan untuk peralatan 1.275.000. Baik kakak, kita lihat di sini untuk biaya depresiasi adalah biaya yang berkaitan dengan jurnal penutup. Jadi tiap akhir tahun dia akan menutup sendiri menjadi saldo kembali 0. Dan yang menjadi bertambah adalah pada posisi akumulasi depresiasi. Itu yang menambah pada ruang
akun neraca atau balance sheet ya. Nah, itu yang menjadi periksa untuk kalian. Nah, kemudian untuk audit resikonya, silakan kalian terjemahkan pada risiko bawaan, risiko kendali, dan risiko deteksi. Untuk risiko bawaan, misalnya saja aktiva tersebut dibeli pada saat dia tidak dijaminkan oleh asuransi. Jadi misalnya kamu perusahaan membeli sebuah kendaraan dan pada transaksi tersebut tidak ada asuransi, maka di situ ada unsur risiko bawaan. Lalu di sini risiko kendali, contohnya untuk perhitungan konvensionalnya lagi tadi, bahwasannya di situ misalnya bagian keuangan juga ditugaskan untuk membeli kendaraan tersebut. Berarti di situ ada penggabungan fungsi. Penggabungan fungsi di sisi lain dia adalah pemegang keuangan, di sisi lain dia adalah pembelanjaan keuangan. Membelanjakan uang tersebut untuk membeli kendaraan, ya, pembelian kendaraan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau itu terjadi maka risiko kendali cukup signifikan karena kemungkinan bagian keuangan tersebut bisa melakukan manipulatif tadi. Baik, kemudian untuk risiko deteksi tidak ada temuan di perhitungan yang dilakukan oleh audit. Karena kalian adalah jurusan sistem informasi akuntansi, maka audit risiko untuk TIK tadi bisa kalian gunakan, misalnya aplikasi yang digunakan apa? Untuk mencatat daripada aktiva tersebut. Misalnya yang kita gunakan Mayop, Teli, Jahir, atau Asuret, atau aplikasi Finansialku. Nah, nanti lihat di situ pada audit TIK-nya tadi, ya. Jadi kita lihat di audit TIK-nya tadi, apakah terjadi kekurangan atau kelebihan daripada aktiva tersebut, pencatatan aktiva pada aplikasi tersebut. Nah, di situ berarti kita sedang membahas risiko bawaan. Sedangkan untuk risiko kendali, misalnya apabila tadi aktiva tersebut dilakukan pembeliannya melalui daring atau melalui pembelian dengan proses elektronik data processing. Nah, di situ kita lihat dulu ya, apakah ada kendala untuk SOP daripada akses mentransfer uang tadi dengan transaksi pembelian aktiva tersebut. Jadi misalnya yang tadi Ibu tadi ceritakan, bagian keuangan yang memegang ATM, yang memegang biliet atau cek giro tadi, biliet giro dan cek tadi, dia yang menulis cek, dia yang atau dia yang mentransfer uang di ATM, dia yang melakukan pembelian pula. Nah, ini berarti ada risiko kendali. Meskipun pembayarannya lewat daring tadi ya. Kemudian risiko deteksi tadi tidak ada ya. Baik, demikian untuk pembahasan kertas kerja kita. Salam sejahtera, salam sehat, masih semangat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.